Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, pada pembelajaran video kali ini Ibu akan coba untuk menjelaskan materi mengenai usaha dan juga pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, kita simak tayangan video berikut ini ya. Nah, sebelum mulai belajar, yuk sama-sama kita saksikan video pendek berikut ini. Benda apa yang ada di atas sumur yang seperti roda? Oh, itu namanya katrol. Benda itu memudahkan mengangkat air dari dalam sumur. Hai, bolehkah kamu membantuku membawa sepeda ini ke truk? Baiklah, tapi supaya membawanya lebih mudah, kita harus memakai bidang miring. Permisi, bolehkah kamu membantuku mengangkat batu ini? Baiklah. Oke adik-adik, yuk kita mulai belajar. Yang pertama akan kita bahas adalah usaha. Di dalam IPA, usaha adalah sesuatu yang muncul karena adanya gaya yang bekerja terhadap suatu benda sehingga benda tersebut berpindah dalam jarak tertentu. Nah, rumus untuk mencari usaha adalah W sama dengan F kali S. W adalah usaha, F itu adalah gaya, S adalah perpindahan. Dengan satuan, usaha adalah Joule, gaya Newton, perpindahan meter. Nah, selain rumus yang tadi kita pelajari, ada juga rumus usaha yang lain, yaitu rumus usaha yang arahnya vertikal. Rumusnya sebagai berikut. Usaha atau W sama dengan M dikali G dikali H, di mana M adalah massa dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi satuannya Newton per kilogram, serta H adalah perpindahan atau ketinggian dengan satuan meter. Nah, sekarang kita coba yuk mengerjakan contoh soal. Bobby mendorong mobil dengan gaya 100 Newton dan mobil berpindah sejauh 2 meter. Berapa usaha yang dilakukan Bobby? Yang diketahui F ya, 100 Newton, lalu S-nya 2 meter yang ditanya W. Seperti yang tadi kita bahas, W rumusnya adalah F dikali S. Jadi 100 dikali 2 hasilnya adalah 200 Joule. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Sebuah benda masanya 2 kg diangkat ke atas dengan ketinggian 3 meter. Jika gravitasi di tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram, berapakah besar usahanya? Yang diketahui massa 2 kg, gravitasi 10 Newton per kilogram, dan ketinggian 3 meter. Yang ditanya usahanya. Berarti rumusnya tadi M dikali G dikali H. Massa 2, gravitasinya 10, H-nya 3. Jadi hasilnya adalah 60 Joule. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang dibuat oleh manusia untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana sudah pernah dipelajari sedikit waktu kalian masih SD adik-adik. Nah, kali ini kita akan pelajari lagi lebih detail mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana sendiri ada beberapa macam, ada tuas atau pengungkit, kemudian katrol, dan juga bidang miring. Ketiganya memiliki cara kerja yang berbeda-beda, tetapi ketiganya sama-sama berfungsi untuk memudahkan kerja manusia atau untuk menghasilkan keuntungan mekanik atau yang biasa kita sebut KM. Nah, setiap pesawat sederhana ini memiliki rumus KM atau keuntungan mekaniknya masing-masing. Yuk kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu tuas. Tuas atau pengungkit memiliki 3 titik. Yang pertama titik kuasa, yaitu titik tempat melakukan usaha. Kemudian yang kedua titik beban, yaitu titik tempat beban diletakkan. Dan titik tumpu, yaitu tempat pesawat ditumpu. Nah, kemudian ada lengan kuasa, yaitu jarak antara titik kuasa ke titik tumpu. Dan ada lengan beban, yaitu jarak dari titik beban ke titik tumpu. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut, ya. Jadi AC itu adalah lengan kuasa, karena C adalah titik tumpu dan A adalah titik kuasa. BC itu adalah lengan beban, karena C adalah titik tumpu dan B adalah beban.
Tuas atau pengungkit terdiri dari 3 jenis, yaitu pengungkit jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Perbedaan antara ketiganya itu terletak pada titik-titiknya. Contoh, jenis 1 ya, pengungkit jenis 1 itu titik tumpu terletak di tengah-tengah di antara titik kuasa dan titik beban. Contohnya adalah jungkat-jungkit dan gunting. Sementara pengungkit jenis 2, titik bebannya terletak di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya pada gerobak beroda 1 atau pemecah kenari. Sementara pada pengungkit jenis ketiga, titik kuasanya terletak di tengah-tengah di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh pengungkit jenis ketiga adalah pinset stapler. Nah, rumus untuk menghitung keuntungan mekanis yang dihasilkan oleh tuas adalah sebagai berikut. Keuntungan mekanis sama dengan usaha dibagi dengan gaya atau W dibagi F. Keuntungan mekanis juga bisa dihitung dengan rumus LK atau lengan kuasa dibagi dengan LB atau lengan beban. Sehingga kita bisa tulis LK per LB sama dengan W per F. Lalu kita kali silang LK dikali F sama dengan W dikali LB. Nah, yuk kita coba langsung ke contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Hitunglah berat beban yang harus diangkat oleh tuas tersebut, serta tentukan keuntungan mekanisnya. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah yang 5 meter itu adalah lengan kuasa. Lengan kuasanya 5 meter. Lalu jarak dari titik tumpu sampai beban itu lengan beban. Lengan bebannya 2 meter. Kemudian diketahui juga gaya yang bekerja itu adalah 100 Newton. Yang ditanya ada 2. Yang ditanya yang pertama berat beban yaitu W, serta tentukan keuntungan mekanis berarti KM-nya. Yuk kita mulai hitung berapa W dan KM-nya. Jawab yang pertama dulu ya. Untuk mencari W-nya kita pakai rumus yang ini ya. KM sama dengan W per F kan. Sama dengan juga LK per LB. Nah, lalu kita kali silang. W dikali LB sama dengan F dikalikan dengan LK. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya W ya. Ini kita kotakin dulu. Berarti untuk mencari W, kita bisa pakai rumus F dikali LK dibagi LB ya. Boleh juga ditulis gini nih. W sama dengan LK per LB dikali F. Sama aja ya. F kali LK dibagi LB. Sama dengan, ayo masukin angkanya. LK-nya 5. LB-nya 2 dikali 100 Newton. Berarti 5 per 2 kali 100 ya. 100-nya bisa dicoret nih. Kita coret jadi 50. 5 dikali 50, 250 Newton. Jadi jawabannya beratnya adalah 250 Newton. Selanjutnya yang kedua yang ditanya keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis tadi kita pakai LK per LB bisa, mau pakai W per F juga bisa ya. Karena kita udah punya W-nya. Pakai LK per LB aja ya, karena hasilnya pasti sama aja kok. LK-nya 5, LB-nya 2. Meter dicoret, jadi 5 per 2, jawabannya 2,5 ya. Keuntungan mekanisnya adalah 2,5. Begitu caranya ya. Selanjutnya kita bahas pesawat sederhana yang kedua yaitu katrol ya. Jadi katrol itu macam-macam adik-adik. Ada katrol tetap, katrol bebas, dan juga katrol majemuk. Nah, perbedaannya terletak pada keuntungan mekanisnya. Kalau katrol tetap, keuntungan mekanisnya 1. Ya, itu sudah nilai tetapannya. Namanya katrol tetap. Katrol tetap itu berarti katrolnya nggak berpindah-pindah tempat. Dia di situ aja ya, nggak pindah-pindah tempat. Sementara kalau katrol bebas, itu katrolnya bisa pindah-pindah tempat. Namanya katrol bebas. Selama bentuknya seperti yang digambar ini ya, hanya 1 tali saja yang terkait dengan katrolnya, berarti keuntungan mekanisnya 1. Kalau katrol majemuk, kita lihat jumlah tali yang terikat dengan katrolnya. Nah, keuntungan mekanisnya adalah jumlah talinya. Yuk kita coba latihan soal berikut ini. Yang pertama, berapa gaya yang dibutuhkan Rika untuk mengangkut air seberat 50 Newton dengan menggunakan katrol seperti gambar di bawah ini? Nah, yang diketahui apa? 50 Newton itu W-nya ya. Kita ketahui W-nya adalah 50 Newton. Lalu yang ditanyakan adalah gayanya, F-nya ya. Yang ditanyakan F sama dengan berapa? Rumus F adalah F sama dengan W dibagi KM. Nah, KM-nya nih berapa nih? Lihat dulu nih bentuk katrolnya. Katrol yang dipakai Rika kan dia katrol tetap, talinya tunggal. Berarti keuntungan mekanisnya 1.
Yang nomor 2 itu katrol majemuk. Tali yang terikat dengan katrol ada 2, berarti km-nya 2 ya. Lanjut nomor 1 dulu nih. W 50 Newton, km-nya 1. Berarti jawabannya F sama dengan 50 Newton. Oke, sekarang lanjut yang nomor 2. Nomor 2 yang ditanya apa? Yang diketahui dulu ya. Yang diketahui adalah W 150 Newton. Kemudian km-nya tadi udah dibahas 2 ya. Yang ditanyakan adalah gaya F berapa. Rumusnya sama. F sama dengan W dibagi km. W-nya 150 Newton. km-nya adalah 2. Berarti jawabannya F sama dengan 75 Newton ya. Pesawat sederhana yang berikutnya adalah bidang miring. Rumus untuk mencari keuntungan mekanis pada bidang miring adalah W per F atau L per H. Atau kadang-kadang L juga dituliskan dengan S ya. Jadi L itu adalah panjang papan bidang miring. Kadang-kadang dilambangkan juga dengan huruf S. W adalah berat beban, F adalah gaya, L panjang papan atau S ya, satuannya meter, H adalah ketinggian bidang miringnya. Nah, supaya lebih paham, yuk kita coba juga mengerjakan latihan soal berikut ini. Cermati gambar bidang miring berikut ini. Jika besar gaya F adalah 60 Newton, tentukanlah yang pertama keuntungan mekanisnya, kemudian yang kedua adalah berat bebannya. Tulis dulu yang diketahui ya. Yang diketahui adalah ketinggian atau H 3 meter. Kemudian S itu jarak perpindahan bendanya ya, itu adalah 4 meter. Yang ditanyakan adalah berapakah keuntungan mekanisnya dan berapakah berat bebannya. Nah, coba kita perhatikan ya adik-adik ya, 4 meter itu adalah jarak perpindahannya, bukan panjang papannya. Jadi kita harus tahu dulu panjang papannya, berarti kita mencari bidang miringnya ya. Tulis dulu nih, A yang ditanya itu adalah km-nya. Keuntungan mekanisnya tadi rumusnya L per H atau S per H ya. Tapi dengan catatan S-nya ini kita cari bidang miringnya dulu nih. Kita kan belum tahu nih berapa panjang bidang miringnya. Berarti kita pakai rumus Pythagoras. S sama dengan rumus Pythagoras masih ingat ya. 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Berarti S atau bidang miringnya itu adalah 16 ditambah 9 diakarkan. Akar dari 25 berarti ya. Akar dari 25 itu adalah 5. Nah, berarti kita tahu nih panjang papannya atau bidang miringnya itu adalah 5 meter. Masukkan ke dalam rumus, keuntungan mekanisnya berarti 5 dibagi ketinggiannya 3. 5 per 3 meternya bisa dicoret. Berarti keuntungan mekanisnya kalau mau dibikin pecahan adalah 5 per 3. Kalau mau dibuat desimal 1,666 atau 1,67 ya. Setelah tahu km-nya, bisa buat menghitung berat beban. Berat beban atau W itu rumusnya adalah tadi gimana? KM kan sama dengan W per F ya. Berarti kalau mau mencari W sama dengan KM dikali F. Ya, masukkan angkanya, KM-nya adalah 1,67 atau 5 per 3 aja ya. Kita pakai pecahan nih, 5 per 3 dikali F-nya adalah 60 Newton. Biar gampang nyoretnya, 60 dibagi 3 adalah 20. 5 dikali 20 berarti jawabannya adalah 100 Newton. Seperti itu ya adik-adik. Oke adik-adik, selesai sudah materinya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semangat terus belajarnya.